Halo, berjumpa kembali dengan berbagi bersama Aris Wahyu. Kali ini kita akan berbagi tentang Soekarno dan negara opera pada masa demokrasi terpimpin, yang diambil dari buku Soekarno, sebuah biografi politik karangan John D. Leake. Saran-saran Soekarno sedemikian kabur untuk tidak dikatakan tidak ada artinya peningkatan mutu organisasi dan pengelolaan perusahaan-perusahaan negara, perubahan peraturan-peraturan, bila perlu perbaikan lembaga-lembaga keuangan, peningkatan keterampilan tenaga kerja. Pengumuman deklarasi ekonomi segera disusul dengan sejumlah peraturan pada tanggal 26 Mei yang dalam beberapa hal mencerminkan pengaruh jalan pemikiran pemerintah terhadap dana keuangan dunia IMF dan konsorsium panitia bantuan pembangunan negara-negara lainnya. Peraturan-peraturan 26 Mei itu menampilkan pendekatan ekonomi terhadap masalah-masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia. Peraturan-peraturan mencakup hal-hal devaluasi, meningkatnya harga, penelitian terhadap stabilitas harga barang, dan membebaskan ekonomi dari beberapa kontrol birokrasi. Mungkin Dekon mempunyai maksud yang sungguh-sungguh yang akan mengakibatkan peninjauan kembali atas kebijaksanaan politik ekonomi masa lalu, tetapi meninggalnya Juanda tidak lama kemudian telah menyingkirkan penggerak utamanya dan dengan dijalankannya sementara itu politik konfrontasi dengan Malaysia menyebabkan upaya perubahan ini menjadi berantakan. Kemerosotan ekonomi telah disertai dengan kemegahan rezim ini. Ekonomi membuat pengembangan pengawasan politik untuk mempertahankan stabilitas menjadi lebih mendesak dan Soekarno mencoba mempertahankan stabilitas politik ini sebagian dengan jalan gaya politik yang bersifat agitasi untuk meyakinkan. Ia menekankan pentingnya gejolak yang terus-menerus dengan jalan terus meningkatkan revolusi, menggoncangkan kebiasaan adat lembaga tua, dan mempersiapkan diri untuk melawan musuh-musuh yang tidak kelihatan. Slogan-slogan dipasang menggantikan kesungguhan dalam melaksanakan rencana kerja. Dasar ideologi rezim ini telah dituangkan dalam Manipol Usdek. Usdek adalah akronim dengan Undang-Undang Dasar 45, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Selain itu masih banyak lagi akronim dan kependekan seperti Ampera, Amanat Penderitaan Rakyat, Nekolin, Neokolonialisme dan Imperialisme, Resopin, Revolusi Sosialisme dan Pimpinan Nasional, Nasakom, serta kata-kata textbook thinking, kembali ke jalan revolusi dan sebagainya. Istilah-istilah ini menjadi bahasa politik dalam diskusi-diskusi dan kesanggupan untuk memakainya menjadi pertanda diterimanya seorang dalam rezim dan landasan ideologinya. Dengan perlengkapan berupa slogan-slogan, Soekarno mendorong rakyatnya ke arah tugas nation building, membangun suatu bangsa yang bersatu. Ia keranjingan akan konsep kebesaran nasional bangsanya. Meskipun ia benci kepada Barat, ia kagum akan kemajuan teknologinya. Tetapi ia gagal memahami bahwa teknologi memerlukan pembangunan ekonomi sebagai dasar dan ini pun akan melibatkan perubahan masyarakat. Baginya kebesaran martabat Indonesia hanya berarti memasukkan teknologi maju ke dalam kepribadian Indonesia yang pada dasarnya dibentuk oleh sejarah yang singkat.
Untuk itu ia terus melengkapi persenjataan terutama dari Uni Soviet guna membangun kekuatan militer, juga memusatkan perencanaan dalam pembangunan gedung-gedung dan tugu-tugu peringatan di ibu kota Jakarta. Gedung bertingkat, toko serba ada Sarinah menjadi simbol bahwa Indonesia juga mempunyai tanda-tanda sebagai suatu negara yang makmur. Ia menghiasi Jakarta dengan patung-patung menurut selera jelek realisme sosialis. Manusia berotot dengan tangan terangkat, meruntas belenggu, membangun tugu tinggi menjulang di tengah-tengah medan merdeka, monumen nasional. Lantas dengan sombong ia mengatakan tugu ini lebih tinggi dari Menara Eiffel dan lebih besar dari Borobudur. Dalam urusan internasional ia sangat menginginkan pengakuan atas kepemimpinan Indonesia yang memprakarsai Konferensi Bandung. Ia menghendaki suara revolusi Indonesia mengumandang ke seluruh penjuru dunia. Dalam pidatonya di depan sidang umum PBB tahun 1960 dan pada konferensi non-blok di Belgrado pada tahun 1961, ia memperkenalkan diri sebagai pimpinan kekuatan negara-negara yang sedang tumbuh. Asian Games keempat yang diselenggarakan di Indonesia tahun 1962 adalah suatu demonstrasi bagi penduduk Jakarta tentang gengsi Indonesia di mata negara-negara tetangga. Mereka menyediakan perkampungan olahraga yang indah di Senayan. Disingkirkannya Israel dan Taiwan yang semula telah disetujui kesertaannya mengakibatkan Indonesia dikeluarkan dari Komite Olimpiade Dunia. Sebagai jawabannya, Soekarno membentuk Ganevo yang diadakan pada tahun 1973 yang menjadi suatu pertanda kebesaran bangsa ini dan pertanda ketidaktergantungan pada kekuatan-kekuatan dunia yang ada. Kesenangan Soekarno akan simbolis kata faith mencerminkan suatu usaha untuk memusatkan perhatian pada apa yang pemerintah akan kerjakan, bukan pada apa yang pemerintah sedang kerjakan. Kesan demikian juga dikemukakan oleh gambaran Great negara opera yang mempertunjukkan kepada rakyat penonton akan makna yang paling mendalam dari suatu kerajaan yang menjadikan istana dan ibu kotanya sebagai pusat segala gaib di alam raya, sumber pemancar daya kekuatan lahir dan batin ke seluruh penjuru angin. Sesudah tahun 1960, kata Geertz, Soekarno menampilkan doktrin bahwa suatu negara yang makmur bertolak dari kemegahan ibu kotanya dan kemegahan ibu kota itu bertolak dari kekayaan daya cipta para elitnya dan kekayaan daya cipta ini bertolak dari nilai-nilai kebatinan sang penguasa. Demikianlah sekilas tentang gonjang-ganjing ekonomi dan politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin yang disebut sebagai negara opera.